Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, anak-anak kos-kosan, kalau mendapat pertanyaan Allah Tritunggal, umumnya ragu-ragu, umumnya menjawab tidak tahu, umumnya melengos. Podo gak ruwe, sama-sama tidak taunya, tanya. Wis panganen niki, panganen. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kesempatan bagi kita untuk mewartakan Kristus, di mana Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyatu. Tiga pribadi menjadi satu Allah. Allah ya memang Allah, tidak bisa diapa-apakan. Allah itu, kalau dia berbentuk pribadi, tiga pribadi, ini memang kehendak dia, prerogatif dia, seperti prerogatif presiden. Itu hak dia. Dalam kenyataan kitab suci juga ada demikian. Ketika Yesus dibaptis, ada Yesus, ada burung merpati, ada Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Ada suara di sana, suara Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini sungguh-sungguh prerogatif presiden, prerogatif Allah. Kita tidak bisa mencampuri. Kita hanya bisa mendekati. Dan itu tidak seluruhnya kita tangkap dengan akal pikiran kita. Pikiran manusia memang terbatas, maka hanya mendekati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijelaskan bagaimana Allah menyejarah dalam hidupnya. Mulai dari penciptaan. Dalam penciptaan Allah hanya bersabda dengan dirinya sendiri. Allah bersabda, jadilah ini, jadilah terang, jadilah daratan, jadilah semua. Dalam sejarah Abraham, Allah juga bersabda, tidak nampak. Allah bersabda tapi tidak nampak. Bersabda kepada Abraham, hanya kepada Abraham. Abraham tidak diteruskan ke yang lain, hanya Abraham. Lot juga demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam zaman Musa berbeda lagi. Allah bersabda dan tidak nampak, tapi disabdakan pada dirinya sendiri, lalu diwartakan, disampaikan kepada rakyat Israel. Itulah Allah. Allah kita semacam itu. Sampaikan kepada Israel. Allah sekarang dalam wujud manusia. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Allah. Berjalan-jalan Allah, kelihatan. Allah nampaknya tidak mau membantu kita, tapi terjun langsung, ingin menggerayai hidup manusia, ingin mengenal manusia secara dekat. Allah
tinggal di tengah-tengah kita. Tetapi Allah tetap transenden di surga, tetapi imanen tinggal di tengah-tengah kita. Lalu Yesus bangkit, Allah bangkit, dan selesai naik ke surga. Dan ini adalah Allah Roh Kudus. Semenjak kemarin Pentakosta, turunnya Roh Kudus, selesailah sudah. Allah tinggal di dalam diri kita melalui Roh-Nya. Rohlah yang tinggal di dalam diri kita. Ini rentetan Allah yang tinggal, yang menyertai kita, itu adalah Allah. Tetapi pribadinya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dapat kita jelaskan seperti itu. Anak-anak kos-kosan, anak-anak asrama, anak-anak di mana yang lain ditanyai oleh orang-orang sesamanya mahasiswa, sesamanya kuliah, itu jawabannya. Lalu Allah yang mengembara tinggal di dalam manusia, Allah ini tidak bisa diam. Allah terus bekerja dan bekerja. Melalui diri kita Allah nampak sekali. Maka yang penting bagi kita adalah dengan kehadiran Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita harus menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah di dalam kancah pergaulan kita masing-masing. Bagaimana menghadirkan Allah? Kalau diri kita betul-betul gegap gempita, semangat, gembira, cerah, smile, optimis dalam hidup ini. Itulah gerakan-gerakan Allah. Gerakan Allah seperti itu. Selalu semangat, seperti api yang menyala-nyala, tinggal masing-masing orang. Seperti api. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hidup di dalam itu, itulah Allah tinggal di dalam diri manusia. Kalau Bapak Ibu hanya moco koran, santai, duduk ala, ambek ngeloyo, ambek ngiler ngeces, untuk apa? Apakah Allah tinggal di dalam diri manusia itu? Tidak. Harus bangkit, harus berjalan-jalan, harus juga merenung seperti ini. Hadir, merenung. Bapak Ibu, segala macam gerakan kita itu dihidupi, disemangati oleh Allah. Oleh karena itu, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan bahwa biarlah Tuhan yang tadi yang hadir dalam diri kita terus menggerakkan kita, menyemangati hidup kita, terutama dalam rohnya. Roh inilah yang terus-menerus membantu, mendorong, menggerakkan hidup kita. Kalau itu digerakkan oleh Allah, itulah Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih puas terhadap hal ini, dan semoga diri kita dipakai oleh Allah, oleh Allah dalam kancah hidup kita, oleh saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita saling tolong menolong satu sama lain, di mana ada sesama kita, saudara kita sendiri, siapa saja orangnya, kalau membutuhkan uluran tangan kita, dialah Allah yang menolong melalui diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita mampu menjadikan Allah hadir dalam diri sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.